Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Karena gitu dari ini kuliah ini bentar ke situ pantang. Selamat malam semuanya. Halo. Halo. Mana suara saya didengar di sana? Halo, selamat malam. Apakah dengar suara? Halo. Iya, Pak. Ya. Dengar ya suara saya di sana, karena saya pikir nggak ada yang jawab. Dengar. Ya, oke. Nggak kedengaran suaranya, saya pikir kan. Baik, kita jumpa lagi setelah puasa dan UTS, kembali ke tatap maya. Nah, sekaligus mata kuliahnya hukum acara perdata dan hukum acara peratun. Karena saudara juga di hari yang lain full, untuk kita geser salah satu mata kuliahnya kan gitu. Mohon ya kita memanfaatkan waktu dengan dua mata kuliah ini secara bersamaan, hukum acara perdata maupun hukum acara peratun. Nantinya segala suatu pertanyaan bisa kita selesaikan sesuai dengan RPS yang ditentukan. Oke, baik. Sebelumnya ada yang bertanya mengenai UTS-nya. Di dalam WA group saya sudah sampaikan metode untuk mengumpulkan UTS-nya ada dari learning, portal maupun WA group, dan itu merupakan pilihan. Silakan dipilih mau dengan metode mana saudara mengumpulkannya, apakah mengirimkannya melalui e-learning boleh, melalui portal boleh, melalui WA group pun boleh. Jelas kalau melalui e-learning dan portal itu sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Dan gitu ya. Kalau dari WA group ya kapan saja saudara mau ngirim ya dipersilakan. Nah, tetapi pasti akan berbeda penilaian antara yang mengumpulkan tepat waktu dengan yang belakangan. Dan gitu sama dengan seperti ujian tatap muka, ya, siapa yang sudah selesai mengerjakan maka dia bisa ulang kan gitu. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan evaluasi dari materi-materi yang sebelumnya. Sebelum kita lanjut, apakah dalam materi dari pertemuan 1 sampai ke 7
ada yang kurang dipahami ataupun ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Berarti udah paham semuanya, karena nggak ada yang bertanya ya kan. Kalau gitu saya absen lah terlebih dahulu yang hadir pada hari ini. Should is me. Ada? Belum ada. Desi Mantiri. Dini Armelina. Hadir, Pak. Everskula. Hadir, Pak. Evi Fani Gultom. Hadir, Pak. Khairuddin Saputra. Hadir, Pak. Raja Muda Pratama. Hadir, Pak. Rubitri Wirifandi Simbolon. Ya ada tadi, mana dia? Jaringan. Wahyu. Hadir, Pak. Ada dua orang yang Cut Ismi ada tadi, nggak ada? Tadi ada Cut Ismi, ada ya. Nah, dia dua orang yang belum hadir. Sambil berjalan, nanti ini absennya sama juga dengan yang perdata. Saya masukkan. Baik, kita lanjutkan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Ya, sekaligus kita anggap juga hukum acara perdata karena satu kelas kan gitu. Nah, dalam materi pada hari ini kita akan coba membuat surat kuasa dalam sengketa tata usaha negara. Nah, pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut ataupun di kedutaannya. Kemudian nantinya bahasanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang resmi. Jadi dalam hukum acara perdata, surat kuasa itu bisa diberikan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, namun untuk persidangan, karena untuk sebagai pemberkasan administrasi, surat kuasa itu harus secara tertulis, tidak secara lisan. Tetapi dalam beberapa ataupun praktek di lapangan, bukan di persidangan, surat kuasa tersebut dapat dilakukan secara lisan. Nah, ini sering digunakan oleh notaris maupun PPAT dalam akte jual beli tanah. Dan itu. Nah, dalam akte jual beli tanah biasanya di PPJB-nya akan tercantum pasal 6.
ya kan, pihak pertama menunjuk, ya kan, kuasa dalam menandatangani akte jual beli, kan gitu. Nah, demikian juga nanti pada saat penandatanganan pembelinya juga memberikan kuasa lisan kepada si penerima kuasa. Nah, kuasa lisan ini kalau secara ya, yo, nggak apa-apa Desi. Nah, sulit untuk pembuktiannya karena kan secara lisan, apakah benar itu disampaikan oleh si pemberi kuasa atau tidak, hanya antara pemberi dan penerima yang mengetahui. Nah, biasanya kalau secara lisan ini harus ada sebuah bukti rekaman suara yang menyatakan benar yang bersangkutan memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuknya. Dan seperti itu dia. Nah, apa yang menyebabkan seseorang memberikan kuasa? Biasanya orang memberikan kuasa dikarenakan para pihaknya memiliki keterbatasan waktu dalam menghadiri setiap persidangan. Ini berlaku juga di dalam hukum acara perdata, hukum acara tuh. Nah, kenapa? Ya kan ketika pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan 2 kali berturut-turut, prakteknya 3 kali, tapi hakim sering 2 kali, langsung yang ketiganya dia gugurkan. Nah, jadi mengakibatkan gugatan tersebut akan digugurkan ataupun dicoret di dalam buku register yang telah ditentukan. Nah, dianggap penggugat tidak beritikat baik. Ya kan? Nah, makanya agar dia dapat hadir setiap persidangan, ditunjuknya lah seseorang yang memiliki kemampuan atau memiliki waktu untuk menghadiri setiap persidangan. Nah, dalam hal ini di hukum acara bisa ada 2. Ya, kalau surat kuasa khusus ditujukan kepada advokat ataupun pengacara. Nah, kalau sekarang advokat, kalau dulu namanya pengacara. Nah, bisa juga dengan kuasa insidentil, artinya si pihaknya menunjuk keluarganya dalam mewakilinya persidangan. Nah, ini biasanya tidak semuanya hakim menyetujui kuasa insidentil dalam hanya perkara-perkara tertentu saja bisa diwakilkan. Insidentil ini kepada saudara kandungnya dikuasakan. Nah, surat kuasa harus bersifat khusus. Nah, ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Karena saya katakan tidak semua bisa insidentil itu dipakai, hanya beberapa perkara tertentu saja. Dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi.
tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru. Nah, surat edaran mengakomodir hal ini. Jadi satu surat kuasa bisa untuk 3 tingkatan peradilan. Tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi hanya dengan satu surat kuasa saja. Nah, namun dalam prakteknya, majelis hakim meminta pengadilan meminta pembaharuan daripada surat kuasa. Misalnya tiba-tiba salah satu pihaknya pemberi kuasanya ternyata dalam proses perkara meninggal dunia, kan tidak mungkin itu bisa terus berlaku. Nah, nanti siapa yang melakukan eksekusinya? Maka bisa ahli warisnya yang melanjutkannya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga demikian, penerima kuasanya meninggal dunia, kan perlu ada pembaharuan kuasanya. Nah, jadi prakteknya biasanya setiap tingkatan advokat pasti akan meminta surat kuasa yang baru. Kenapa alasannya? Ya, bayangkanlah kalau saudara seorang berprofesi lah sebagai penerima kuasanya ataupun seorang advokat, satu surat kuasa untuk 3 tingkatan. Artinya 3 bayar 1. Ya kan? Nah, kan rugi kita. Karena ini prosesnya kan memakan waktu yang lama, bukan 1 hari, 2 hari. Kalau sampai kasasi bisa tahunan. Nah, katakan misalnya biaya kuasanya 20 juta. Nah, 20 juta ini untuk 3 tingkatan. Menunggunya lama. Nah, kan tidak mendapatkan keuntungan misalnya bagi seorang advokat tersebut. Makanya biasanya seorang advokat akan membagi keperluan surat kuasa tersebut. Nah, makanya jelas ya kan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Jadi untuk apa surat kuasa itu dipergunakan? Untuk mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dan untuk itu penerima kuasa diberikan hak untuk menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Cukup, udah titik. Jangan buat pengadilan tingginya, Mahkamah Agung. Nah, itu udah semuanya gitu dia. Itu biasanya seperti itu. Seorang kantor advokat. Nah, mengajukan gugatan. Ya kan? Mengajukan replik kan gitu. Sebentar ya, ada nggak ya? Bentar ya, saya cek dulu.
Sebentar. Pula yang input data. Hapus pula ada contoh kemarin sebulan di minggu depan lah. Nah, jadi dia harus jelas dicantumkan tujuannya untuk apa saja. Kita contoh dulu. Aduh, nggak ada pula. Oke, ini ada contoh puasa. Nah, oke. Ini bisa dilihat di layarnya masing-masing. Ini contoh surat kuasa. Tadi seperti tadi kan judulnya ada surat kuasa khusus. Nah, yang buat tanda tangan di bawah ini namanya, ini identitasnya, maka itu jenis kelaminnya, umurnya, tempat tanggal lahirnya, pekerjaannya, sampai dengan nomor induk kependudukan bila diperlukan. Nah, karena sekarang dia sistem pendaftaran secara online, NIK itu nomor induk kependudukan sangat diperlukan. Karena pada saat menginput identitas para pihak,
akan diminta NIK-nya. Kan gitu dia. Nah, selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dan dengan ini menerangkan dan dengan sesungguhnya telah memberikan kuasa kepada, kan gitu. Nah, advokat dan penasihat hukum dari kantor. Nah, ini alamat kantornya. Nah, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Artinya dari misalnya ke-6 orang ini bisa bersidang sendiri-sendiri atau bisa bersama-sama, atau itulah tadi apabila salah satunya berhalangan hadir maka salah satu yang menggantikannya. Nah, selanjutnya disebut penerima kuasa. Harus ada kata pemberi kuasa dan penerima kuasa. Untuk mengurus ada kepentingan hukum pemberi kuasa khusus dalam hal mewakili atau mendampingi serta memberikan hukum kepada pemberi kuasa sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Lubukam. Ini perdata ya, kan sambil kita perdata sama dan petun sama. Nah, harus ada dia kata kedudukannya. Kita sebagai apa? Si pemberi kuasa sebagai apa? Penggugat atau tergugat? Nah, kalau penggugat maka dia harus disebutkan di dalam kuasa itu sesuai dengan skema tadi. Pada memberi kuasa sebagai penggugat. Nah, kalau penggugat berarti dia mengajukan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara, kan gitu. Kalau perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan perdata boleh. Nah, gugatan perdata saja boleh. Kenapa? Karena itu ada wan prestasi dan ada PMH kalau perdata. Nah, kalau dia tun, udah jelas gugatan tata usaha negara. Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ini tergugatnya berarti di Lubuk Pakam, atau di kalau petun di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap bla 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 selaku tergugat. Dan gitu. Atau kalau banyak titik-titik dan kawan-kawan selaku para tergugat. Artinya para ini lebih dari satu tergugatnya. Kalau satu ya cukup tergugat saja, paranya dihapuskan gitu ya. Nah, untuk itu penerima kuasa diberikan hak untuk menghadap di kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Nah, inilah untuk kuncinya. Jadi jangan lagi pengadilan tinggi, ya kan, pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Mahkamah Agung. Ketika saudara tulis ini, maka kewajiban saudara sebagai penerima kuasa sampai dengan Mahkamah Agung. Artinya saudara tidak bisa mendapatkan hak apapun lagi gitu ya. Di setiap tingkat peradilan. Nah, makanya cukup satu tingkatan saja gitu pekerjaannya. Supaya nambah penghasilan juga. Itu boleh. Nah, kemudian mengajukan gugatan replik. Nah, kenapa replik? Karena sebagai penggugat. Kalau dia sebagai tergugat kapasitas pemberi kuasanya, maka dia mengajukan jawaban. Nah, di dalam tata usaha negara tidak ada gugatan rekompensi. Tetapi di hukum acara tun itu ada gugatan rekompensi. Artinya gugat balik. Dan gitu dia, gugatan balik. Tuh, di rekonvensi. Nah, kemudian replik, pengantar bukti, konklusi, maupun surat yang lainnya. Menghadiri setiap persidangan, menghadiri mediasi, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam surat kuasa itu, nanti ditutup dengan diberikannya hak substitusi maupun hak retensi kepada penerima kuasa.
Apa itu hak substitusi? Yaitu hak mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain yang ditentukan oleh si penerima kuasa. Ini biasanya pengacara yang nggak pernah mau bagi-bagi, dia hanya satu orang aja di sini. Tunggal. Nah, ketika bentrok persidangannya, nah dia kalang kabut. Maka dia minta tolonglah kepada rekannya yang tidak ada di dalam kuasa untuk menghadiri persidangan. Nah, dia memberikan sebagian lah. Nah, substitusi ini nggak bisa seluruhnya, tapi sebagian setiap persidangan dia. Misalnya agendanya apa? Agendanya adalah jawaban dari tergugat. Maka substitusinya kuasa judulnya kalau di sini surat kuasa khusus, maka di sini surat kuasa substitusi khususnya diganti dengan substitusi. Itu dia yang membedakannya. Karena apa nih hak retensi? Hak retensi adalah hak untuk menyita dokumen-dokumen ataupun menahan dokumen-dokumen si pemberi kuasa sampai dengan pemberi kuasa menyelesaikan kewajibannya kepada si penerima kuasa. Kemudian tanda tangan menggunakan meterai sesuai dengan meterai yang berlaku pada saat pembuatan surat kuasa tersebut. Nah, ini seperti ini juga ada contoh. Bolehkah Pak pakai nomor? Boleh. Nah, yang saya bilang ini salah. Kop surat. Masa orang memberikan kuasa ke kita pakai kop surat kita? Kan gitu. Nah, jadi dia tidak perlu pakai kop surat kalau pemberi kuasanya adalah individu. Tetapi kalau dia badan hukum, biasanya menggunakan kop surat mereka, itu baru benar. Ya kan? Nah, jadi ini supaya agak keren-keren aja. Ya, ini salah. Jadi kalau dia individu yang memberikan kuasa, tidak ada pakai kop surat di surat kuasa khususnya. Nomor boleh nggak Pak? Boleh. Ya untuk menunjukkan sudah berapa banyak perkara yang ditangani, kan gitu ya. Nah, ya kan? Dan kalau dia badan hukum, nah baru biasanya badan hukum dia menggunakan kop surat mereka. Kata kunci dari surat kuasa khusus ini adalah harus ada kata-kata khusus. Ya, harus ada kata-kata khusus di dalam gugatannya, di dalam surat kuasanya. Itu namanya surat kuasa. Jadi tulisannya bentuknya formatnya bagaimana itu kembali kepada saudara. Ini untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum memberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili memberi kuasa sebagai penggugat dalam perkara tata usaha negara nomor 33-G/2013-PT UN-PL melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu selaku tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Di pengadilannya ngapain lagi karena sudah ada perkara tata usaha negara. Tapi boleh nggak ada masalah. Atas pemberian kuasa ini, penerima kuasa dikuasakan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, membela hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dalam arti seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menghadap dan berbicara kepada hakim-hakim,
pejabat-pejabat instansi pemerintah, sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, ini nggak boleh. Di dalam TUN ini nggak ada. Nah, ya kan? Nah, kita mulai dari sini lagi ulang. Nah, identitasnya hanya 4 ini aja. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, sama tempat tinggal. Pemberi kuasa. Nah, ini yang tidak boleh menghadap dan berbicara kepada hakim-hakim. Nggak boleh. Para pihak itu tidak boleh berkomunikasi kepada hakim. Pejabat-pejabat ya mungkin tergugatnya kan gitu. Instansi-instansi pemerintah sipil, nah maupun militer ini tidak ada kaitannya. Karena ini TUN, lawannya kepala kantor pertanahan, bukan Panglima TNI kan gitu. Nah itu tidak perlu yang mubazir itu dimasukkan. Mengajukan keterangan-keterangan, jawaban-jawaban, sanggahan-sanggahan, begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatanganinya. Untuk selanjutnya melakukan tindakan apapun menurut hukum yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa, termasuk melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Nah, ini satu kuasa untuk 3 tingkatan. Nggak ada masalah, dibolehkan. Tapi tadi seperti yang saya katakan, ada plus minusnya. Ketika satu kuasa untuk 3 tingkatan, ya plusnya satu kuasa, nggak perlu buat lagi. Minusnya mengurangi pendapatan. Kan gitu dia. Sebagainya melakukan tindakan-tindakan apapun hukum guna upaya banding dan kasasi, atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas. Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada lain orang. Nah, ini Palu 14 Oktober 2013 memberi kuasa, masih menteri 6.000, sekarang sudah 10.000. Nah, inilah dia. Secara garis besar contoh surat kuasa bisa saya katakan ini kop surat tidak boleh apabila pemberi kuasanya adalah individu. Tetapi kalau badan hukum biasanya itu menggunakan kop surat mereka ataupun tidak menggunakan kop surat, ya tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, ini tinggal 1 menit lagi, nanti kita masuk lagi untuk beberapa menit. Mana tahu ada yang mau kita diskusikan. Berarti ada semua nih ya. Sud Ismi sudah masuk. Alhamdulillah 9 orang di absensi.